Radar Kudus dimanapun kalian berada, kembali lagi di acara catatan redaksi bersama saya Mala Kamila. Kali ini tema yang akan diusung yakni berita hoax di sekitar kita ya, tepatnya di Seix Karisidenan Pati. Kali ini saya tak sendirian, di samping saya sudah ada pimpinan redaksi Jawa Pos Radar Kudus, Zainal Abidin. Iya, siap. Bagaimana kabarnya Mas Zainal? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Tapi kok agak lesu gitu ya? Ya, agak lesu, tapi insya Allah bukan corona Oh, ya. insya Allah bukan corona. Oke. Ya, sesuai temanya kali ini kita akan membahas soal corona, tepatnya berita-berita hoax. Nah, ini nanti saya akan ada 3 berita yang mungkin bisa disampaikan ke teman-teman, sahabat-sahabat Radar Kudus terkait berita yang disebar melalui WhatsApp, tepatnya di Jepara ya, di RSUD Kelet. Nah, itu ada orang yang diduga itu suspek corona. Nah, itu gimana beritanya? Apakah hoax atau fakta? Iya. Sampai saat ini karena memang bukti atau bukti klinis dari RSUD Kudus ya, itu sampai saat ini belum keluar, itu bisa dikategorikan kami sebagai hoax karena memang belum ada bukti. Walaupun secara medis itu sudah di ronsen 2 kali dan hasilnya itu ke indikasi pneumonia. Artinya memang ada suspek corona tapi belum corona. Suspek itu artinya masih dugaan. Masih dugaan. Nah, tetapi di grup WA itu memang muncul positif corona. Itu yang minggu siang saya kebetulan orang Jepara dan mengikuti grup Bincal itu grup bencana alam di Jepara, juga beberapa grup di komunitas Jepara itu memang ramai luar biasa. Dan saya tahu sendiri Kominfo Jepara sendiri itu langsung mengklarifikasi, dan beberapa WA story orang dinas, bahkan beberapa asisten yang kebetulan saya miliki kontaknya memang langsung mengklarifikasi itu, bahkan bahwa itu hoax. Tetapi ini tidak kemudian bisa dikatakan, sebelumnya belum final ya, karena memang itu belum ada bukti klinik, iya, bisa ada labnya. Tapi demikian, setidaknya jadi hoax itu tidak selamanya negatif saya melihat. Jadi hoax itu bisa memberikan pencerahan. Dari hoax itu masyarakat kemudian mengklarifikasi ke pihak yang berwenang. Artinya berwenang itu bisa bisa Kominfo Jepara atau Kominfo yang menangani di daerah setempat. Jadi kalau tidak ada seperti itu malah nanti liar. Memang harus ada demikian. Oke. Nah, iya. Berarti intinya itu hoax ya, masih didalami karena masih menunggu hasil lab juga. Nah, kalau terkait berita soal yang suspek juga ini di Kabupaten Rembang karena baru saja pulang umroh, nah itu bagaimana? Apakah hoax atau fakta? Kalau sampai saat ini sekali lagi belum ada bukti klinik ya. Intinya kan dasarnya di situ bukti klinik. Jadi bukti klinik ini yang sebenarnya mampu membuktikan hoax atau tidak sebenarnya. Kalau kebetulan di Karisidenan Pati itu hanya 1 rumah sakit yang memang jadi rujukan tempat pemeriksaan corona, yaitu Lukmono Hadi Kudus. Nah, ternyata satu rumah sakit ini ternyata ada problem selanjutnya. Ternyata daerah-daerah sekitar itu memeriksakan seluruhnya ke sini. Dan ini antri lah ya. Makin panjang ya. Saya baca di beritanya di Radar Kudus, nanti pemirsa bisa melihat berita di Radar Kudus bahwa ternyata dari Lukmono Hadi itu dikirim ke pusat dan itu juga harus antri hasilnya. Nah, itu kan juga menjawab hoax atau tidak kan belum tidak langsung terjawab ya. Tapi sampai saat ini
di RSUD Lukmono Hadi belum ada yang dinyatakan positif corona, masih suspek. Masih suspek. Ya, itu mungkin garis besarnya Garis di situ besarnya ya. seperti itu. Dan yang kedua mungkin dari masyarakat di Eksaris dan Pati dan Grobogan, wilayah edar kami, itu tidak sekedar percaya dari share-sharean itu ya. Yang terpenting Share-sharean itu di WhatsApp. share-sharean di WAG. WhatsApp. Klarifikasi bagi saya penting. Termasuk membaca berita di koran Jawa Pos itu penting itu. Harus pinter ya, harus tahu. Jadi ada klarifikasi sendiri. Kira-kira ini logis enggak gitu. Betul. Berarti ini informasi yang saya terima di Kabupaten Pati ada yang suspek 2 juga, itu juga belum tahu ya apakah itu fakta atau hoax. Ya, jadi yang sudah di Pati itu juga hoax ya. Sampai saat ini masih hoax, seluruhnya masih hoax. Jadi belum suspek iya, tapi belum ke arah positif. Karena di Lukmono Hadi itu ada pasien dari Jepara 1, dari Kudus sendiri 3, tapi salah satu pasien itu dari Demak. Tapi dia memeriksa di Kudus. Terus dari Blora 1. Nah, sampai saat ini yang diisolasi, positif diisolasi itu 2. Maaf, maksudnya 2 itu yang 1 memang isolasi corona, tapi yang 1 itu TB paru. Oh, ternyata TB paru. Ya, TB paru. Nah, pemahaman TB paru seperti apa mungkin ini yang kemudian tetap karena kalimat kata yang dipilih tetap diisolasi, tapi TB paru, bukan corona. Biasanya kalau TB paru itu memang diisolasi juga sih, karena penyebarannya juga kurang lebih ya sama seperti corona. Nah, kalau isu-isu ini digoreng ya kan, digoreng di masyarakat, itu kan jadinya malah panik ya, orang jadi malah takut gitu. Misalnya badan panas gitu, terus tiba-tiba batuk, terus langsung pergi ke rumah sakit. Dan apalagi kalau ada yang dapat kiriman WhatsApp gitu, langsung disebar di grup-grup WA masing-masing. Nah, ini cara mengurangi kepanikan lah, mengantisipasi kepanikan itu gimana? Salah satu mengurangi kepanikan ini pertama bisa menghubungi Satgas Corona ya, karena di seluruh kabupaten ini kayaknya membentuk. Yang kedua, miliki nomor Kominfo di masing-masing kabupaten itu bagi saya penting ya. Yang ketiga, baca koran Jawa Pos tentunya. Tentunya ya Pak ya. Yang keempat, jangan sering share informasi berita yang kita sendiri tidak tahu fakta. Fakta itu setidaknya memenuhi 5W1H lah ya. Setidaknya kalau sudah memenuhi unsur 5W1H, setidaknya fakta itu bisa terungkap. Tapi kalau tidak ada tidak memenuhi, kalau di kami kan 5W1H ya, atau kemudian ada tambahan what's next itu ya. Tapi itu kan kaidah jurnalistik. Tapi setidaknya di mana, kapan, itu bagi saya harus penting. Ada gitu ya. Kalau tidak ada jangan di-share. Berarti ini sekaligus menjawab pertanyaan bagaimana cara mengecek berita hoax itu ya. Salah satunya itu. Untuk terakhir ini mungkin tips-tips bagi sahabat Radar Kudus. Mungkin apa Pak ini tips-tipsnya buat mengurangi jalan-jalan ya. Mengurangi jalan-jalan, jaga jarak, terus apa lagi? Terpenting itu kalau saya ya atau tim redaksi sih gini. Pertama, jangan panik, itu pertama ya. Jangan panik karena bagaimanapun corona sudah ada di Indonesia gitu kan, jangan panik. Yang kedua, pasrah. Pasrah itu penting. Apapun kalau kita pasrah itu hidup itu nyaman. Tapi jangan pasrah-pasrah banget Pak. Tapi dari kedua ini kita harus berusaha. Ya tadi himbauan pemerintah kita taati. Misalkan tidak keluar sering, tidak berkerumun di dalam jumlah yang besar. Mungkin ke mall, pasar, swalayan, terus ke tempat-tempat wisata. Terus mencuci tangan penting. Iya, mencuci tangan. Terus alat-alat peralatan di kantor dengan
alkohol. Nah, itu penting sih. Gitu. Sudah dilakukan di Radar Kudus? Luar biasa, Radar Kudus ini saya masuk tadi sudah ada Hand iya sanitizer. betul. Yang kedua alkoholnya Alkohol ada juga ya. Insya Allah lah. Terus kemudian dengan sendirinya teman-teman di wartawan di kami juga menggunakan masker. Iya. Mungkin itu. Oke. Cukup sekian catatan redaksi kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan panik ya, don't panic. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari Radar Kudus TV.